Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Ini adalah video kedua mengenai menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi. Video pertama, linknya bisa dilihat di deskripsi video. Menyelesaikan persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi ini sangat penting ya, karena dia itu relatif lebih umum atau lebih universal dibandingkan metode penyelesaian yang lainnya. Metode lainnya itu seringkali hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, yang menggunakan definisi ini lebih universal. Soal diubah seperti apapun, pada umumnya metode dengan definisi ini bisa diterapkan. Mari kita pelajari. Di video yang pertama yang kita bahas adalah ini, soal pertama, dan sekarang yang kita bahas adalah soal kedua, ini. Karena kita menggunakan definisi nilai mutlak, nah kita perlu mengingat kembali apa itu definisi nilai mutlak. Tergantung kepada di dalam nilai mutlak. Kalau dia positif, nilai mutlak X itu sendiri. Sementara kalau dia negatif, nilai mutlak X adalah negatif X. Jadi, penting bagi kita untuk mengetahui kapan ini positif, kapan negatif. Positif dan negatif dipisah oleh 0. Berarti kita perlu mencari kapan ini bernilai 0. Nah, karena itu langkah-langkahnya saya bikin seperti ini. Pertama, kita harus mencari pembuat 0 dari fungsi di dalam nilai mutlak itu. Kapan dia 0? Kemudian, menentukan positif negatif dari fungsi di dalam nilai mutlak. Nah, setelah ketemu positif negatifnya, yang ini, kita baru bisa mendefinisikan nilai mutlak. Karena kalau positif sama persis, sementara kalau negatif harus dikali dengan negatif. Nah, jika ini sudah ketemu, baru kita bisa menyelesaikan soalnya. Ayo, mari kita coba kerjakan ya. Pertama, kita tentukan dulu pembuat 0 dari fungsi di dalam nilai mutlak. Cari dulu pembuat 0-nya. 6 negatif 2X akan 0 saat kapan? Saat X-nya 3 ya. Jika kita memerlukan perhitungan seperti ini cara menghitungnya. 6 negatif 2X sama dengan 0. 6 sama dengan 2X. Berarti X-nya 3. Itu yang sini. Sekarang yang nilai mutlak X negatif 2. Berarti kita harus mencari X negatif 2 itu 0 kapan? 0 saat X-nya 2 ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya hapus. Atau ini saya tulis di sini aja, karena nanti saya memerlukan ruang di situ ya. X negatif 2 ini 0 saat X-nya sama dengan 2. Nah, letakkan pembuat 0 ini pada garis bilangan. 2 sama 3 ya, ini 2, di sini 3. Tujuan kita adalah menentukan positif negatif dari fungsi di dalam nilai mutlak. Berarti menentukan positif negatif dari ini. Di setiap X, berarti di sini 6 negatif 2X itu bagaimana? X negatif 2 bagaimana? Antara 2 dan 3 sama. 6 negatif 2X-nya bagaimana? X negatif 2 bagaimana? Di kanannya 3 juga sama. Nah, caranya ada dua cara, tapi yang kita pakai cara kedua ya. Cara kedua yaitu cukup melihat koefisien X-nya. Lihat, untuk 6 negatif 2X, koefisien X-nya kan negatif 2. Negatif. Nah, di kanan pembuat 0-nya, di kanan 3, berarti nilainya negatif. 6 negatif 2X. Nah, berarti di sini nilainya negatif. Negatif tuh nulisnya kurang dari 0. Sebelah kirinya berarti positif. Ini positif, ini positif.
Sekarang yang X negatif 2, koefisiennya kan positif. Berarti di sebelah kanan pembuat nolnya X-nya 2, itu berarti positif. Berarti di sebelah kanannya 2, sini positif. Ini positif, ini positif. Di sebelah kirinya berarti kebalikannya, negatif. Nah, setelah ketemu positif negatifnya, baru kita bisa mendefinisikan nilai mutlaknya, yaitu langkah ketiga ini. Di sini bagaimana, di sini bagaimana, dan di sini bagaimana? Di 3 daerah itu. Nah, kita bagi 3 aja ya. Saya kasih pembatasnya. Yang mau kita definisikan adalah nilai mutlak ini. Berarti nilai mutlak 6 negatif 2X berapa? Nilai mutlak X negatif 2 berapa? Nilai mutlak 6 negatif 2X berapa? Nilai mutlak X negatif 2 berapa? Nilai mutlak 6 negatif 2X-nya berapa? Nilai mutlak X negatif 2-nya berapa? Sekarang kita lihat 6 negatif 2X. Di sebelah kiri sini, belah kirinya 2, 6 negatif 2X itu positif. Berarti nilai mutlaknya sama persis. Ingat, kalau positif tadi sama persis. Ini ya. Karena positif ini sama persis. Berarti ini sama persis dengan dia sendiri. Berarti ini 6 negatif 2X. Sementara itu X negatif 2 negatif. Berarti nilai mutlaknya kalau negatif harus dikali negatif. Berarti negatifnya ini. Negatif X positif 2. Antara 2 dan 3. 6 negatif 2X-nya positif. Berarti sama persis nilai mutlaknya. X negatif 2 juga positif. Berarti sama persis. Di kanannya 3. 6 negatif 2X itu negatif. Berarti nilai mutlaknya adalah negatif dia. Ini dikali negatif. Negatif 6 positif 2X. X negatif 2 itu positif. Berarti nilai mutlaknya ini sama persis dengan dia sendiri. Nah, ini kan berarti nilai mutlaknya sudah ketemu semuanya. Berarti kita bisa menyelesaikan persamaan ini. Nah, sekarang kita selesaikan. Ada 3 daerah ya. Sebelah kirinya 2, antara 2 dan 3, dan di sebelah kanannya 3. Sekarang yang sebelah kirinya 2 terlebih dahulu. Di lembar berikutnya ya. Untuk X di kirinya 2, sebelah kiri itu lebih kecil. Lebih kecil dari 2. Berarti untuk X yang sini, persamaannya kita tulis ulang. 6 mutlak 6 negatif 2X negatif mutlak X negatif 2 sama dengan 3X. Seperti ini. Karena sebelah kirinya 2, nah nilai mutlak 6 negatif 2X itu 6 negatif 2X. Berarti ini kita ganti dengan 6 negatif 2X. Nilai mutlak X negatif 2 adalah negatif X positif 2. Berarti ini negatif X positif 2. Ini sama dengan 3X. Dah, kita proses. 6 negatif 2X positif X negatif 2 sama dengan 3X. Negatif 2X dengan positif X berarti negatif X. Kalau kuras kanan berarti ini menjadi positif 4X. 6 dikurang 2 itu positif 4. Ketemulah X-nya 1. Kita lihat apakah dia memenuhi ini, kurang dari 2. Ya, betul. 1 itu kan kurang dari 2. Berarti ini memenuhi. X kurang dari 2. Artinya X sama dengan 1 ini adalah solusi atau penyelesaian. Berarti yang di kirinya 2 ini sudah ketemu. Sekarang kita mencari yang X-nya antara 2 dan 3. Kita tulis di sini. Untuk X di antara 2 dan 3, bacanya di antara 2 dan 3 ya. Umumnya seperti ini, batasnya itu ikut ke himpunan di kanannya. Berarti 2 ikut di situ ya. Artinya 2 ini pakai sama dengan. 3-nya kita ikutkan di kanannya nanti, bukan ikut yang sini ya.
berarti dia belum pakai sama dengan. Oke, untuk yang sini nilai mutlaknya kita tulis ulang. Nilai mutlak 6 negatif 2x, persamaannya maksudnya ya. Nah, kita lihat antara 2 dan 3, nilai mutlak 6 negatif 2x itu 6 negatif 2x. Nilai mutlak x negatif 2, x negatif 2. Sama dengan 3x. Nah, kita proses. 6 negatif 2x, negatif x, positif 2, sama dengan 3x. Ini negatif 3x. Kalau ke ruas kanan berarti menjadi positif 6x. 6 tambah 2 itu 8. Ketemulah x-nya 8/6 atau 4/3. Diperkecil ya. 8/6 itu kan 4/3. Bagi 2 semuanya. Nah, sekarang kita lihat apakah ini memenuhi ini antara 2 dan 3. Apakah 4/3 itu di antara 2 dan 3? 4/3 itu kan 1 koma. Berarti ini tidak berada di antara 2 dan 3. Artinya ini tidak memenuhi x di antara 2 dan 3. Berarti ini bukan solusi. Alasannya dia tidak memenuhi, ya. Nah, yang ini sudah kita proses, yang belum berarti yang di kanannya 3. Di kanannya 3 itu menulisnya x lebih besar dari 3. Di kanannya 3 itu lebih besar dari 3. Nah, 3 kita ikutkan yang kanan, berarti ini lebih besar sama dengan. Kita proses. Persamaannya kita tulis dulu. Nilai mutlak 6 negatif 2x dikurangi nilai mutlak x negatif 2 ya. Kurangi nilai mutlak x negatif 2 ini sama dengan 3x. Nah, sekarang kita lihat di kanannya 3 bagaimana? 6 negatif 2x itu ternyata nilai mutlaknya adalah negatif 6 positif 2x. Ini berarti negatif 6 positif 2x. Nilai mutlak x negatif 2, x negatif 2 itu sendiri. Nah, ini sama dengan 3x. Nah, sekarang kita proses. Negatif 6 positif 2x, negatif x positif 2 sama dengan 3x. Ini berarti 1x. Kalau ke ruas kanan berarti negatif 1x. Dengan 3x berarti 2x. Negatif 6 tambah 2 itu berarti negatif 4. Ketemulah x-nya negatif 2. Kita lihat apakah ini berada di sini. Apakah dia lebih besar dari 3? Tentu tidak. Jadi ini tidak memenuhi. X lebih besar sama dengan 3. Artinya x negatif 2 itu bukan solusi. Nah, ini bukan solusi karena dia tidak memenuhi. Jadi ini sudah kita cari semuanya. Yang ini, dan ini, ketiga daerah itu sudah kita cari semua. Ternyata yang solusi hanya satu. Ini doang. Yang ini bukan solusi. Yang ini juga bukan solusi. Kalau gitu, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya tadi cuman berapa? Cuman satu. Solusinya cuman ini doang. Berarti X-nya himpunan penyelesaiannya hanya satu, ini doang. Jawabannya seperti ini. Nah, ini mungkin agak rumit sedikit ya. Mungkin kalian memerlukan untuk melihat berulang-ulang supaya pemahamannya lebih utuh. Untuk menguji pemahaman kalian, saya sudah siapkan 2 buah soal untuk latihan. Ini dia, saya kasih nomor 3 sama nomor 4. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nanti akan saya kasih tahu apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, share ke sebanyak orang supaya manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.